Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Alma. Kali ini kita akan membahas terkait materi jurnal umum. Jadi kita memperdalam materi terkait jurnal umum ya. Karena kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas jurnal umum. Nah, untuk pertemuan kali ini kita lebih ke contoh soal transaksi yang ada di jurnal umum. Baik, untuk selanjutnya, untuk mengingat-ingat saja pengertian dari jurnal umum itu yaitu media untuk mencatat semua transaksi yang terjadi di dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti-bukti dengan menyebutkan akun yang akan didebit atau dikredit. Nah, jadi pencatatan di dalam perusahaan itu harus dicatat secara sistematis dan kronologis sesuai dengan urutan waktu. Sistematis seharusnya berada di akun apa dan di sisi kolom sebelah debit atau kredit. Jadi harus benar, nggak boleh terbolak-balik. Nah, perlu kalian ingat dan kalian pahami ya mekanisme debit dan kredit. Nah, ini merupakan konsep dasar yang harus kalian tahu dan kalian pahami kalau bisa hafal dan dipahami. Ketika akun harta kalau bertambah itu di debit, dan prive kalau bertambah juga di debit, beban kalau bertambah juga di debit. Jadi, selain harta, prive, dan beban, kalau bertambah itu ada di kredit, seperti kewajiban, modal, dan juga pendapatan. Nah, terus sebaliknya, akun apa saja yang kalau berkurang itu di kredit? Oh, ternyata ada akun harta, prive, dan juga beban. Jadi selain tiga itu, maka jika berkurang berada di sisi kolom debit. Ini benar-benar harus diperhatikan dan harus dipahami ya, karena ketika kalian sudah memahami mekanisme debit dan kredit, maka akan memudahkan kalian untuk mempelajari atau mengerjakan soal-soal akuntansi di tahapan selanjutnya. Baik, nah ini ada akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Di mana di dalam akun harta itu ada beberapa akun, seperti akun kas, piutang, perlengkapan, peralatan, mesin, kendaraan, hipotek, dan juga bisa gedung. Gedung juga bisa masuk harta ya. Nah, kalau utang itu ada utang usaha, utang bank, sedangkan modal itu ada modal store. Untuk pendapatan ada pendapatan usaha, pendapatan bunga. Yang terakhir yaitu beban. Beban itu fleksibel, ada beban iklan, beban gaji, beban listrik dan air, dan beban yang lainnya. Selanjutnya, ini merupakan bentuk jurnal umum di mana ada judulnya ini ada identitas perusahaan atau nama perusahaan. Di bawahnya ada jurnal umum, di bawahnya lagi ada periode. Periode ini misalkan periode 31 Maret atau 31 Januari. Di mana di kolomnya ada kolom tanggal, nomor bukti. Nah, untuk nomor bukti ini fleksibel ya. Bisa ada, bisa enggak. Terus selanjutnya ada nama akun atau keterangan, ref, debit, dan kredit. Nah, seperti ini bentuk dari jurnal umum. Baik, langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, ini di tanggal 1 Maret 2021, Aneta menyetorkan uang tunai sebesar 500.000 sebagai modal usaha. Apa saja, akun apa saja yang dipengaruhi ketika Aneta menyetorkan uang secara tunai sebagai modal usaha? Mari kita analisis. Jadi, akun yang dipengaruhi yaitu kas, yang merupakan harta bertambah di sisi debit sebesar 500.000, dan modal
bertambah di sisi kredit sebesar 500.000. Karena menyetorkan uang tunai berarti uang yang ada di perusahaan itu bertambah dan uang yang disetorkan itu sebagai modal usaha, makanya modalnya juga bertambah. Jadi, di antara kolom debit dan kredit itu balance atau seimbang, yaitu sejumlah 500.000. Nah, ini bentuk pencatatan yang ada di jurnal umumnya. Harus diperhatikan juga di mekanisme debit dan kredit. Kalau kas masuk harta berarti kalau bertambah di sisi debit, modal itu masuk modal, kalau bertambah itu kredit. Jadi harus disesuaikan dan dicocokkan. Selanjutnya, tanggal 1 Januari 2021, Tuan Eki menyetorkan uang tunai sebesar 8.500 dan perlengkapan 3.000 sebagai modal usaha. Akun apa saja yang dipengaruhi? Ada akun kas, di mana kas bertambah di sisi debit 8.500, perlengkapan bertambah di sisi kredit 3.000, dan modal bertambah di sisi kredit sebesar 11.500. Di mana Tuan Eki menyetorkan uang tunai, berarti Tuan Eki memberikan uang sebesar 8.500, jadi uang kas yang ada di perusahaan berkurang 8.500, dan perlengkapan, jadi Tuan Eki menyetorkan uang dan perlengkapan, jadi perlengkapan di kantornya juga bertambah sebesar 3.000 sebagai modal usaha, jadi modalnya sebesar 11.500 dari 8.500 ditambah 3.000. Selanjutnya, menerima pendapatan jasa atas servis sepeda motor dari pelanggan sebesar 1.500. Analisisnya, kas bertambah di debit 1.500, pendapatan usaha bertambah di kredit sebesar 1.500. Nah, karena kan ini mendapatkan pendapatan atau menerima pendapatan jasa atas servis sepeda motor dari pelanggan, berarti kita setelah menyelesaikan pekerjaan berupa servis sepeda motor sehingga kita dibayar oleh pelanggan, jadi itu masuk pendapatan kita. Pendapatan kalau bertambah di sisi kredit, maka pendapatan di sisi kredit, dan kita mendapatkan uang yaitu kas bertambah di sisi debit, jadi di antara debit dan kredit balance jumlahnya 1.500. Selanjutnya, membeli peralatan sebesar 1.400 baru dibayar 700, sisanya akan dibayar bulan depan. Akun yang dipengaruhi, ada peralatan bertambah di debit 1.400, ini karena membeli peralatan baru dibayar tunai 700, berarti uang yang kita keluarkan itu baru 700, jadi kasnya berkurang di sisi kredit sebesar 700 dan sisanya akan dibayar bulan depan, berarti kita punya hutang karena kita masih bayar 700 kurang 700, berarti utang bertambah di sisi kredit sebesar 700. Nah, ini pencatatan di jurnal umumnya, debit dan kredit balance jumlah 1.400. Tanggal 9, memperoleh pinjaman dari bank atas permohonan kredit UMKM sebesar 6.000. Akun yang dipengaruhi yaitu ada kas bertambah karena meminjam uang di bank. Jadi kas yang ada di perusahaan itu bertambah sebesar 6.000 dan utangnya juga bertambah karena utang di bank menambah utang perusahaan. Jadi, kas bertambah di debit 6.000, utang bank bertambah di kredit 6.000. Nah, antara debit dan kredit balance 6.000. Jangan lupa untuk menuliskan keterangan di bawah sendiri ya, di bawah nama akun diberi keterangannya. Tanggal 12, telah diselesaikan pekerjaan senilai 2.000, dibayar tunai 1.000, sisanya minggu depan. Nah, kan ini telah dikerjakan pekerjaan, yang dibayar itu masih 1.000, yang dibayar tunai, berarti kita masih menerima uang sebesar 1.000. Jadi, kas bertambah 1.000
Nah, ini kan seharusnya kita menerimanya 2.000, tapi kita masih dibayar 1.000. Berarti uang kita yang masih dibawa oleh orang lain atau konsumen kita itu ada 1.000. Berarti masuk piutang usaha. Nah, ini 2.000 ini karena kita sudah menyelesaikan pekerjaan, jadi kita mendapatkan pendapatan senilai 2.000. Jadi pendapatan bertambah sebesar 2.000. Nah, ini pencatatan di jurnal umumnya. Debitnya 2.000, kreditnya juga 2.000. Selanjutnya, menerima jasa servis sebesar 4.000 yang dibayar secara kredit. Nah, akun yang dipengaruhi yaitu piutang usaha bertambah di sisi debit 4.000. Kenapa? Karena dibayarnya masih secara kredit. Berarti kita belum menerima uang tunainya. Jadi uang kita masih dibawa oleh konsumen kita. Jadi masuk piutang. Piutang bertambah 4.000, pendapatan jasa bertambah di kredit 4.000. Nah, debit dan kreditnya balance atau seimbang. Selanjutnya yaitu mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 350. Kalau keperluan pribadi itu berarti prive. Nah, prive bertambah di sisi debit 350, kas berkurang di sisi kredit 350 karena uangnya digunakan untuk keperluan pribadi. Jadi kasnya berkurang. Selanjutnya, menerima pembayaran dari pelanggan atas transaksi tanggal 12 Januari sebesar 1.000. Akun yang dipengaruhi yaitu kas bertambah 1.000 karena kita menerima pembayaran dari pelanggan. Jadi uang kita bertambah 1.000. Menerima pembayaran dari pelanggan atas transaksi tanggal 12 yang tadi, yang belum dibayar oleh pelanggan kita. Yang seharusnya kita mendapat 2.000 tapi masih dibayar 1.000. Jadi kan kurang 1.000. Nah, itu masuk piutang usaha. Nah, piutang usaha karena sudah dibayar oleh konsumen, berarti piutang usaha kita berkurang. Piutang usaha berkurang di sisi kredit. Jadi jurnal umumnya seperti ini, kas pada piutang usaha, debit dan kredit, balance jumlahnya 1.000. Selanjutnya, dibeli peralatan senilai 1.000 dan perlengkapan senilai 500 secara tunai. Akun yang dipengaruhi yaitu peralatan bertambah karena membeli peralatan sebesar 1.000. Membeli perlengkapan, jadi perlengkapannya bertambah senilai 500 secara tunai, berarti membayar menggunakan uang langsung pada saat itu. Jadi kasnya juga berkurang senilai 1.500. Dari mana? Dari ini. Peralatan ditambah perlengkapan, jadi 1.500. Nah, ini pencatatan di jurnal umumnya. Antara debit dan kreditnya, ini balance senilai 1.500. Selanjutnya, dibayar gaji pegawai untuk bulan ini senilai 750. Akun yang dipengaruhi yaitu ada beban gaji karena gaji pegawai bertambah 750, kas berkurang 750 karena uangnya digunakan untuk membayar gaji pegawai. Jadi ini penulisan di jurnal umumnya. Antara debit dan kredit harus balance. Kalau nggak balance, berarti pengerjaan kita di akuntansi itu bisa dikatakan salah. Jadi di akuntansi itu harus balance antara kolom debit dan kreditnya. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin nanti ketika ada yang kurang paham atau belum mengerti terkait jurnal umum, bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup kelas atau PC saya ya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Terima kasih, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.